bernama Ibu Darmi. Ia hidup sebatang kara dan sangat merindukan kehadiran seorang anak. Ibu Darmi kenapa kelihatan sangat murung? Aku hanya kesepian, aku ingin mempunyai seorang anak. Sadarlah Bu, suatu hari nanti Tuhan akan mengabulkan doa ibu. Suatu hari, Ibu Darmi pergi ke hutan untuk mengambil kayu untuk kebutuhan sehari-hari. Sambil terus memikirkan seorang anak, namun tiba-tiba takdir mempertemukannya dengan sosok yang sangat mengerikan. Aku tahu apa yang kau inginkan. Siapa kau? Aku bisa bernemu anak dari biji emas ini. Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Saat anak itu berusia 17 tahun, kau harus menyerahkannya padaku. Dengan hati bimbang dan rasa takut, Ibu Darmi akhirnya menerima tawaran raksasa tersebut. Baik, aku setuju. Raksasa itu pun memberi biji timun emas ajaib kepada Ibu Darmi. Sesampainya di rumah, Ibu Darmi tidak menunda. Ia langsung membeli tanah yang gembur di halaman dan menanam biji timun itu. Hari pertama dan hari kedua tidak ada perubahan. Hari ketiga muncul tunas kecil berwarna hijau muda dan kemudian muncul bunga kecil yang perlahan menjadi buah. Buah itu terus membesar hingga suatu hari buah itu menjadi timun raksasa berwarna keemasan. Ibu Darmi merasa sangat penasaran dan ia pun langsung membawanya masuk ke dalam rumah dan membelahnya. Apa ini? Benar-benar seorang bayi. Ibu Darmi pun langsung menamainya Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas pun tumbuh menjadi gadis yang cantik, rajin, dan baik hati. Ibu, biar aku bantu. Tidak usah Timun Mas, biarin saja. Tidak apa-apa, biar aku bantu saja Ibu. Bunga sekarang sudah sangat besar ya. Ya, dia sangat baik dan rajin. Ibu Darmi senang mendengar itu. Namun di hatinya Ibu Darmi tahu, setiap hari yang berlalu mendekatkan perpisahan. Pagi itu, Ibu Darmi dan Timun Mas mendengar ada seorang petapa sakti di hutan yang bisa menolongnya dari raksasa. Kemudian mereka langsung pergi mencarinya. Ibu Darmi dan Timun Mas terus berjalan menyusuri hutan. Di tengah perjalanan, mereka akhirnya menemukan seorang petapa. Ibu Darmi dan Timun Mas pun langsung menghampirinya. Petapa, tolong saya tidak ingin kehilangan anak saya. Jika ingin selamat, berikan ini pada anakmu. Baik, terima kasih Petapa. Gunakan itu saat bahaya datang. Setelah itu, Ibu Darmi dan Timun Mas berjalan pulang. Ia masih dihantui rasa takut kehilangan. Sementara Timun Mas mulai menyiapkan diri untuk menghadapi takdirnya. Tapi Timun Mas, Ibu masih merasa khawatir. Jangan takut Bu, kita sudah punya cara untuk melawan raksasa jahat itu. Saat mereka sampai di rumah, suasana terlihat tenang seperti biasa. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ibu Darmi, tepati janjimu. Timun Mas, dia datang, cepat lari. Baik Bu. Dengan membawa benda dari Pertapa, Timun Mas pun mulai berlari. Sementara raksasa mengejarnya tanpa henti. Timun Mas melempar biji timun, yang kemudian biji itu menjadi lautan timun yang menjebak raksasa itu sementara. Raksasa masih mengejarnya, kemudian Timun Mas pun melemparkan benda kedua yaitu garam, yang menjadikannya lautan. Tanpa disangka, raksasa itu pun bisa berenang ke tepian dan mengejar Timun Mas kembali. Tanpa ragu, Timun Mas pun langsung melempar benda ajaib terakhir, yaitu terasi, yang membuat lumpur hidup dan menenggelamkan raksasa.
Setelah tenggelam, raksasa pun tidak pernah terlihat lagi. Dan akhirnya Timun Mas dan Ibu Darmi tidak pernah merasa ketakutan ataupun khawatir. Timun Mas dan Ibu Darmi pun hidup bahagia bersama.